Shalom, selamat pagi. Saya Rachel. Selamat datang ke kebaktian online BM Pelita. Harap semua jemaat berada dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baik, harap jemaat Tuhan bersiap sedia untuk memuji dan menyembah Dia dimanapun kita berada. Sebelum itu, mari saya ajak kita dalam doa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada pagi ini, dimanapun kami berada bersama keluarga di tempat kami masing-masing. Tuhan, berdoa mengucap syukur pada hari ini ya Bapa, walaupun kami tidak dapat berjumpa secara fizikal bersama jemaat-jemaat yang lain, tapi Tuhan sentiasa bersama kami dimanapun kami berada pada hari ini. Tuhan, sebelum kami memulakan kebaktian kami pada pagi ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam ruangan pujian dan penyembahan, let's praise His name this morning, church. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, and I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Hey! Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah, kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah, kudus, kudus, kudus. Holy, 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 holy. I wanna see you. Holy, 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 holy. I wanna see you. Kudus, 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 kudus. Biar ku memandang Kau kudus, 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 kudus.
ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are holy, you are holy, Lord. Open the eyes of my heart. Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah, yeah, yeah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from Your hand. Suffering children are saved in Your arms. There is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. Oh, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. And I could search for all eternity long and find there is none, there is none, there is none like You. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada
jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat nyata di dalam kehidupan kita, sehingga adanya kita pada pagi hari ini adalah bukti nyata Tuhan adalah Tuhan yang telah mendengar doa kita dan menjawab doa kita selama ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tak sempat hadir di dalam kebaktian bersama pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dan 9. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dan 9. Dan saya akan membacakan bahagian firman Tuhan ini untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, Hosea 11 ayat 8 dan 9, "Hai Israel, aku tidak mungkin menolak kamu. Aku tidak mungkin meninggalkan kamu. Mungkinkah aku membinasakan kamu seperti Edma atau menghukum kamu seperti Jeboim? Aku tidak sampai hati berbuat demikian. Kasihku bagi kamu terlalu besar. Aku tidak akan menghukum kamu apabila aku murka. Aku tidak akan membinasakan Israel lagi. Karena aku ini Allah dan bukan manusia. Aku yang maha suci menyertai kamu. Aku tidak akan murka kepada kamu lagi." Bapak Ibu, inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Di mana kalau kita lihat ayat ini merupakan satu daripada ayat firman Tuhan yang paling mengesankan atau menyentuhkan perasaan kita, yang menunjukkan kasih Allah yang sangat mendalam bagi umatnya, belas kasihan dan kesediaan yang diberikannya kepada kita melalui atau demi Tuhan yang luar biasa kasihnya bagi setiap orang yang berdosa. Jadi kalau terlihat ayat yang telah kita baca tadi, ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kasih dan belas kasihannya adalah bagaikan bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Nabi Hosea tampil selepas Nabi Amos. Dia menyampaikan perkabaran Tuhan kepada orang Israel di kerajaan utara pada masa kekacauan sebelum kejatuhan Samaria pada tahun 721 sebelum Masehi. Dia sedih karena orang Israel menyembah berhala dan tidak setia kepada Allah. Dengan terus terang Hosea menggambarkan ketidaksetiaan mereka itu berdasarkan perkawinannya yang hancur karena ketidaksetiaan istrinya. Sebagaimana istrinya Gomer tidak setia kepadanya, demikian juga umat Israel tidak setia kepada Tuhan. Oleh itu Israel akan dihukum. Namun demikian, kasih Allah kepada umatnya tidak putus. Dia akan menyambut semula umatnya dan memulihkan hubungannya dengan dia. Hubungan mereka dengannya. Kasih Allah dinyatakan di dalam kata-kata indah yang ternyata di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada ayat yang telah kita baca ini saya ingin membawa kita melihatnya dengan satu tema yang berkata meyakini kasih setia Tuhan. Meyakini kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kasih setia Tuhan ini, memang sungguh luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kasih. Maka itu dia mampu mengasihi setiap umat manusia ciptaannya saja awalnya. Namun pun Adam dan Hawa melanggarkan perintahnya, dia juga tetap mengasihi mereka. Dia mencari mereka dengan berkata, "Di manakah kamu?"
Dan sejak itu juga dia menyatakan kasihnya. Dia tak menghukum manusia itu seterusnya, tetapi memberikan satu janji kepada manusia itu. Kalau terlihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau terlihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, betapa Allah mengasihi umatnya Israel. Sehingga dia berkata, aku tidak mungkin menolak kamu. Aku tidak mungkin meninggalkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya, kita perlu meyakini kasih setia Tuhan itu. Kasih setia Tuhan itu tidak akan berubah, tak pernah berubah dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kasih setia Tuhan kepada umatnya itu tidak akan pudar dengan apapun keadaan yang dilakukan oleh manusia sekalipun. Maka itu dalam ayat yang telah kita baca dalam ayat yang ke-9 tadi. Aku tidak menghukum kamu apabila aku murka. Aku tidak akan membinasakan Israel lagi. Karena aku ini Allah dan bukan manusia. Aku yang maha suci menyertai kamu. Aku tidak akan murka kepada kamu lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 kitab Hosea ini, Allah berfirman kepada umatnya yang ada di Israel, aku lebih ingin kamu mengasihi aku daripada kamu mempersembahkan korban kepadaku. Aku lebih suka kamu mengenal aku daripada membakar korban untukku. Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Lebih dari semua korban atau persembahan yang dapat kita berikan kepadanya. Segala sesuatu sedang berganti atau berubah di dalam kehidupan kita seiring waktu. Tetapi satu hal yang tinggal tetap, itulah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi kehilangan Tuhan? Karena kepemilikan kita yang paling berharga adalah kita memiliki Tuhan. Dan Tuhanlah pemilik hidup kita. Tujuan kita hidup dan masih diberikan kesempatan sampai saat ini adalah supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih daripada secara pribadi, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Tuhan tidak mencari berapa banyak jumlah kekayaan yang kita miliki atau tinggi title atau kedudukan status yang kita dapati. Dia rindu agar kita mengenali dia. Jadi Bapak Ibu, inilah yang pertama. Untuk tetap meyakini kasih setia Tuhan di dalam kehidupan seseorang itu, dia harus mengenali Tuhan secara pribadi. Mengenali Tuhan secara pribadi. Ini bermakna kita secara pribadi sebagai orang Kristen harus mengalami satu pengalaman yang benar. Pengalaman yang betul tentang kepribadian kita dan Tuhan secara pribadi. Kita mengenal siapa Tuhan itu. Kita mengenal apakah yang Dia dapat lakukan di dalam hidup kita. Maka waktu kita mengenal apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita meyakini kesetiaan Tuhan. Kita mampu meyakini kesetiaan Tuhan itu. Tuhan mencari kesetiaan kita karena Tuhan selalu setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Dia lebih dalam? Setelah kita menang dan keluar dari setiap pergumulan hidup kita? Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan ini adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang kita percaya itu Dia adalah Tuhan yang setia di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keadaan yang kita alami, pasti kita katakan tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan dan pergumulan. Itu sebabnya apapun yang sedang kita alami, Tuhan menghendaki agar kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenalnya secara pribadi. Karena tujuan dari kemenangan yang kita peroleh
berkat yang kita nikmati, terobosan yang kita alami dalam hidup kita, dan semua jawaban doa yang digenapi adalah supaya kita lebih mengenal Tuhan. Tuhan akan muncul seperti fajar. Itulah pengharapan dan terang bagi kita setelah kita mengalami kegelapan. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya dari kita. Ia selalu ada buat kita. Itulah sebabnya kitalah yang harus selalu mencari Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan memberikan kita kehidupan melalui firman-Nya. Itulah sebabnya setiap kali firman Tuhan diberitakan atau disampaikan, kita harus terimanya dengan iman, meresponinya dan taat melakukannya. Jangan menolaknya, karena kita sebenarnya sedang menolak pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang kita harus pahami dan tahu dalam hidup kita. Di dalam kita menerima firman Tuhan itu, kita menerima pribadi Dia yang berfirman itu. Dan saat kita menerima pemberitaan firman Tuhan itu, kita pasti mengenali Dia. Dan orang yang mengenali Tuhan secara pribadi, pasti dia meyakini kesetiaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Meyakini kasih setia Tuhan itu. Yang kedua, untuk meyakini kasih setia Tuhan itu dengan pasti dalam hidup kita, kita harus senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, ya. Jangan hanya sekedar menjalani hidup ini. Karena tujuan kita hidup adalah untuk mengenal Tuhan. Tuhan begitu panjang sabar. Itulah sebabnya Dia tidak menghukum kita. Tetapi sebaliknya Tuhan menarik kita dengan tali kesetiaannya, dengan ikatan kasih-Nya, supaya kita senantiasa bersekutu dengan-Nya, hidup dekat dengan Dia. Sejak semula Tuhanlah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Karena kita sudah hilang dan tersesat. Itulah sebabnya kita ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 3 ayat yang kelima, di mana dalam bahagian ini Allah berfirman kepada orang yang ada di Israel itu dengan berkata, kita sedang berada di hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan. Segala sesuatu sedang tergenapi saat ini. Itulah sebabnya banyak orang datang kepada Tuhan dengan gemetar Tuhan, karena kebaikannya. Tuhan itu baik dan kasih setianya nyata bagi semua orang yang percaya dan datang mencari Dia dengan kesetiaan. Siapa yang percaya kepada kesetiaan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Saat kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, pasti kita tetap meyakini kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Yang ketiga, hal yang menjadikan seseorang itu tetap meyakini kasih setia Tuhan itu dalam kehidupannya, jika dia tetap hidup di dalam kesucian. Allah berfirman kepada umat yang ada di Israel pada waktu itu, dalam Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan 13. Jika kita menabur dengan keadilan, maka kita akan menuai kasih setia. Itulah sebabnya bukalah tanah baru, karena sudah waktunya kita mencari Tuhan sampai Tuhan datang dan menyatakan keadilannya bagi kita. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia mengendali kita berdasarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Oleh sebab itu, hiduplah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan pada setiap masa, supaya kita mengalami kasih setia-Nya. Jangan berlaku fasik, supaya kita tidak menuai kecurangan dan memakan buah kebohongan. Jangan mengandalkan pertolongan yang lain selain daripada Tuhan.
Karena dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 dan 16 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam dan berdoa kepada Tuhan, kita akan diselamatkan dan mengalami kekuatan yang baru. Kita harus taati firman dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Jangan panik dan bingung. Kemudian melakukan kefasikan dan kecurangan sehingga mengalami hal yang buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap tenang dan berdoalah dan pandanglah kepada Tuhan dan fokuslah kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan sampai ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Waktu kita hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan tetap meyakini kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang keempat dan terakhir di sini, orang Kristen yang tetap meyakini kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, dia adalah seorang yang tetap hidup menantikan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadangkala di dalam kita berhadapan dengan tekanan, kesulitan, dan masalah hidup, seringkali kita terbawa dengan suara hati kita, sehingga kita tidak memandang kepada Tuhan atau mencari pertolongan Tuhan dalam keadaan itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seseorang yang benar-benar meyakini kasih setia Tuhan yang tak akan meninggalkan dia, apapun keadaan, dia tetap berseru kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan pada setiap masa. Dalam Retapan pasal 3 ayat 23-25 menyatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Artinya merenungkan firman, mendeklarasikan firman Tuhan, dan mulai bergerak berdasarkan dorongan dari Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan senantiasa. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin dan menolong kita apapun kesulitan, apapun halangan-halangan yang ada di hadapan kita. Biarlah kita senantiasa tetap menantikan pertolongan Tuhan. Habakuk pasal yang kedua ayat 3 dan 4 di sana mengatakan, pegang dan nantikanlah semua janji Tuhan dalam hidup kita, karena semua itu akan segera digenapi. Apabila berlambat-lambat, nanti kala itu, sebab penggenapannya tidak akan tertunda. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktunya, karena Tuhan penuh dengan kasih setia. Jangan seperti orang fasik yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sebagai orang benar yang senantiasa hidup oleh iman yang meyakini kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Kita hidup bukan karena melihat fakta dan keadaan, tetapi karena kita percaya kepada firman Tuhan. Kita harus tekun dan jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena ada upah yang besar sudah tersedia dan menantikan kita. Sebagai orang benar, kita digambarkan seperti pohon zaitun yang menghijau. Kita tidak tertanam dalam
situasi dan kondisi, tetapi kita tertanam di dalam firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang maha kuasa. Itu yang dikatakan oleh si pemazmur di dalam pasal yang ke-52 ayat 10 sampai ayat 10. Selama kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan tetap menghijau untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Kita bersukacita karena di dalam Kristus ada pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesuai dengan apa dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalam pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, jangan kehilangan iman dan pengharapan supaya kita tidak kehilangan kasih. Tetaplah percaya dan berharaplah kepada Tuhan supaya kita tinggal dalam kasih setia Tuhan dan menikmati kebaikannya. Haleluya Tuhan, inilah janji firman Tuhan untuk kita, bahwa orang yang tetap tinggal di dalam kasih setianya akan menikmati kebaikannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yakinilah kasih setia Tuhan itu. Apapun peristiwa dan keadaan di sekitar kita, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ia tetap setia mengasihi kita. Sehingga di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan 19, di mana firman Tuhan berkata, sekalipun kondisi mengecewakan, keadaan mengecewakan dan tidak menghasilkan, tetapi katanya, kita akan bersorak-sorai karena pengharapan dan kekuatan kita hanya pada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Persembahan yang terbaik dan berbau harum di hadapan Tuhan adalah persembahan yang disertai dengan pengorbanan yang besar. Pergumulan dan kesulitan adalah kesempatan yang baik untuk kita membawa persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dengan tetap meyakini kasih setia Tuhan kepada setiap pribadi kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mempersembahkan korban syukur dengan ucapan mulut yang memuliakan Tuhan. Persembahkan satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, menyembah Tuhan dan bersorak-sorai dengan sukacita ketika kita sedang berada dalam keadaan yang sulit. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Orang yang mampu bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan saat kesulitan yang dihadapi, itu adalah orang yang tetap meyakini kasih setia Tuhan, yang tidak pernah berubah dan tak akan berubah untuk selama-lamanya. Haleluya. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Bapa yang sangat mengasihi kami, karena Engkau adalah Allah yang maha kasih. Ternyata Bapa, kasih setiamu tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Nyata di dalam bahagian firman-Mu yang telah kami baca, keadaan umat-Mu yang membelakangi Engkau dan meninggalkan Engkau sedemikian rupa pun, Engkau tetap berkata, aku tetap mengasihi kamu. Aku tidak akan menghukum kamu. Oleh karena Engkau adalah Allah yang maha kasih. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan itu dialami oleh setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Dengan kami tetap hidup di dalam Engkau. Dengan kami tetap percaya kepada Engkau, hidup kudus di hadapan-Mu, dan tetap bergantung kepada Engkau. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus menyatakan kebenaran dan rahasia firman-Mu ini bagi kami, agar kami tetap meyakini kasih setia-Mu dalam hidup kami. Apapun keadaan, apapun pergumulan kami, apapun masalah yang kami alami, firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami, yang memperingatkan kami
Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Oleh sebab itulah Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba berdoa bagi umat-umat-Mu. Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Yang lemah Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup Engkaulah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba berdoa. Biarlah Engkau terus membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Usaha pekerjaan mereka, penjagaan mereka Tuhan. Kebun ladang mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Kami berdoa biar Engkau terus bersama dengan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini. Dari hari Isnin sampai hari Ahad yang akan datang ini. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard Pengiran, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Ogos ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Terima kasih atas penyertaan Anda pada pagi ini. Harap Anda diberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kita, yaitu Pelita Kreatif. Jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan Anda dengan share link video ini ya. Jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.